Ya shalom, kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Malate dimanapun berada. Selamat menjelang malam, salam jumpa lagi lewat renungan harian untuk ibadah malam bagi kita saat ini. Sebelum kita mengakhiri semua aktivitas kita patut bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan sepanjang hari kita telah nikmati. Pertolongannya sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, dan karena itulah membuat kita selalu bersyukur. Sebelum beristirahat malam ini, kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkannya. Namun sebelum kita berdoa dan merenungkan firman ini, mari kita dengarkan sebuah lagu. Kita dengarkan lagu itu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Ya, demikian lantunan pujian waktu Tuhan. Semua itu terbaik. Saatnya kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelum kita buka Alkitab untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang berlimpah kasih dan rahmat Tuhan yang setia memelihara kehidupan kami. Menjelang malam tiba ini kami bersyukur Tuhan atas kemurahan dan kasih Tuhan dalam kehidupan yang kami telah lewati. Dalam sehari kami menempuh kehidupan anugerah Tuhan dan menikmati beragam berkat Tuhan di dalamnya. Terkhusus kesehatan, napas hidup, dan semangat kekuatan baru yang Tuhan selalu anugerahkan. Hingga kami boleh melewati semua itu dengan sukacita. Dan hingga menjelang malam tiba ini. Oh Tuhan, sebelum kami beristirahat dari segala keletihan kami sehari, kami rindu menikmati hadirat Tuhan dalam kami membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Yang akan menjadi landasan hidup kami dalam perjalanan hidup ini, baik ketika kami beraktivitas maupun ketika kami harus beristirahat. Karena itu kami mohon Roh Kudus memenuhi, mengasihati pikiran kami, terkhusus hamba yang akan membacakan dan menguraikan firman Tuhan dalam refleksi renungan harian untuk ibadah malam saat ini. Ya Tuhan, suci kuduskan hati dan pikiran kami, terangi kegelapan jiwa kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, dengar, dan renungkan sungguh boleh tertanam baik dalam sanubari kami dan menjadi landasan kehidupan kami untuk hidup berkenan. Ampunkan dosa kami, dengarkan kami Tuhan yang datang berseru, bersyukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada menjelang malam ini dari Ayub pasal 28, kitab Ayub pasal 28. Ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan demikian bunyinya. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku. Dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lasurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik bak hablur tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Demikian firman Tuhan. Dan yang dikatakan berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang
memeliharanya. Yang percaya firman ini katakan amin. Kekasih-kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Sebelum refleksi ini saya lanjutkan, saya ingin mempersembahkan sebuah lagu Cinta dan Permata. Kemarin masih ada namamu di hatiku. Kini sirna termakan gelapnya malam. Kau lupakan diriku yang pernah kau cinta, bagaikan hilangnya si embun pagi. Ku sadar cinta tak selamanya bersatu. Bagai bayang-bayang dengan badanku, mengarungi samudra cinta. Bukannya hal yang biasa, tak semudah mengucapkan janji. Harta adalah hiasan hidup semata. Kejujuran, keikhlasan itu yang utama. Jangan kau taburi cinta dengan permata, tetapi hujanilah semua dengan kasih sayang. Jemaat yang dirahmati Tuhan, sekilas tentang syair lagu tadi. Ketika membaca bagian perikop ini, saya mendapatkan kisah cinta yang dicoba oleh sang penulis, sang penyair cinta, yang mengukur dan memperbandingkan cinta dengan harta. Lalu kemudian mereka, sang penyair cinta ini memperdebatkannya dengan teman-temannya yang banyak menilai harta itu, kekayaan itu di atas segala-galanya. Sang penyair cinta ini justru menempatkan cinta itu yang terkandung di dalam sebuah hikmat.
bahwa hikmat itu adalah sejauh mana manusia memiliki hubungan cinta dengan Tuhannya. Sejauh mana manusia itu yang berhikmat adalah manusia yang takut pada Allah dan berusaha hidup menurut kehendak Allah. Itulah hikmat. Dan itu lebih daripada harta dan kekayaan. Sehingga penyair di sini membandingkan soal logam-logam mulia, emas, membandingkan dengan perhiasan-perhiasan yang menurut penilaian orang-orang kaya bahwa itu nilainya yang tinggi dan itu mahal harganya. Tapi sang penyair justru menempatkan hikmat itu di atas segalanya dalam kaitan hubungan dirinya yang dicintai Tuhan dan dia mencintai Tuhan. Katakanlah seperti ini. Kalau kita dalam sebuah rumah tangga, kita mengatakan kita mencintai keluarga kita. Yang mana kita mau pilih? Kekayaan atau keluarga? Kalau seandainya orang mau mengatakan aku menukar kekayaan dengan keluarga. Katakanlah istri, anak, orang tua. Aku atau raya. Muisi sang lek tau ula kiam kita na tomatuan tak nama adin dak pak petukaran. Salah satu contoh. Itu berarti bahwa kecintaan kita kepada orang tua kita tidak bisa digagalkan oleh apapun. Kecintaan kita kepada keluarga kita tidak bisa ditukar oleh apapun. Dan harta yang paling tertinggi di dalam hal ini adalah kecintaan kita pada Tuhan. Tidak ada duanya. Kalau kita mengatakan kita mencintai Tuhan, berarti kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mencintai Tuhan berarti menjunjung tinggi semua hasrat kita kepada Tuhan. Kecintaan kita kepada Tuhan. Kita bandingkan dalam kehidupan rumah tangga, mencintai keluarga kita berusaha bagaimana kita melakukannya dan membuktikannya itu bahwa kita mencintai mereka. Dan disinilah Ayub berdebat dengan teman-temannya soal hikmat dan kekayaan. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun kekayaan itu. Dengan sejumlah perhiasan, dengan permata yang mahalnya, yang harganya mahal. Dengan perhiasan-perhiasan yang orang banggakan. Dengan kekayaan yang orang elu-elukan. Dengan jabatan yang orang sanjung-sanjung. Hikmat di atas segala-galanya. Hikmat itu adalah sejauh mana kita mencintai Tuhan dan sejauh mana kita melakukan kehendaknya. Kita renungkan perjalanan hidup kita sehari. Perjalanan kita sebelum-sebelumnya. Sudah sejauh manakah kita di dalamnya? Memuliakan Allah dalam seluruh jalan hidup kita. Hidup menurut kehendaknya. Dan itu yang menandakan bahwa sejauh itu kita juga mencintai Dia. Karena Tuhan jauh lebih mencintai kita sebelum kita menyatakan cinta kita padanya. Karena itu di atas segala-galanya adalah
Tuhan. Hikmat adalah harta yang paling berharga, bagaikan permata yang lebih mahal dan tidak ada bandingnya. Hikmat dalam hubungan kita dengan Tuhan dan mewujudkan ketaatan itu dalam hidup kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Milikilah hikmat dalam kaitan cinta kita dengan Tuhan, mewujudkan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat Tuhan yang kudus, menaikkan syukur dan pujian kami atas kemurahan Tuhan. Berkenan Tuhan kami dimungkinkan untuk merenungkan firman Tuhan malam ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu memeteraikan di dalam hati kami, di dalam sanubari kami, agar firman ini sungguh menerawang kehidupan kami, dan oleh hikmat Tuhan menyanggupkan kami, memampukan kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan, hidup menurut jalan dan kehendak Tuhan. Ajarlah kami selalu mencintai hadirat Tuhan dan mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Ajarlah kami untuk mewujudkan itu di dalam kehidupan kami, mencintai keluarga kami, mencintai saudara-saudara kami, mencintai sesama kami. Namun di atas semua itu, mencintai Tuhan jauh lebih daripada segalanya. Oh Tuhan, malam ini kami berdoa, memohon kasih dan kemurahan Tuhan untuk semua apa yang telah kami kerjakan sehari. Berkenan Tuhan memberkati. Kami pun menyadari bahwa dalam melakoni aktivitas itu, kami banyak kali melupakan Tuhan. Bahkan terkadang kami lebih mendahulukan kenikmatan-kenikmatan duniawi daripada mengedepankan kehendak dan kebenaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kegagalan kami dalam memenuhi panggilan Tuhan, dosa dan kesalahan selalu kami lakukan. Ketidaksetiaan kami di atas kesetiaan Tuhan di atas ketidaksetiaan kami. Oh Tuhan, kami mohon ampun dan layakkan kami menerima kasih karunia Tuhan dalam hikmat yang besar itu. Kasih karunia Tuhan yang dalam Kristus, yang olehnya kami semua telah dijadikan anak-anak ketebusan. Berkenan Tuhan memberkati apa yang telah kami lakukan sehari. Aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak kami belajar dari rumah, dan komunikasi dengan para pengajar-pengajar mereka. Semoga mereka semua diberkati, baik anak-anak kami maupun pengajar-pengajarnya. Diberkatilah seluruh aktivitas jemaat Tuhan dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Semoga dari semua itu pula mereka akan terus menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan dalam perjalanan hidup ini ada banyak masalah yang kami temui. Di tengah-tengah situasi yang masih penuh kekhawatiran, keadaan yang masih begitu mencekam karena virus corona. Seiring dengan itu ada begitu banyak pergumulan yang sedang dialami jemaat Tuhan, menjalani dan menderita sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di ruang-ruang isolasi yang disiapkan oleh pemerintah, maupun yang sedang menjalani perawatan, jalan di rumah, bahkan kepada
orang-orang tua kami yang karena faktor usia dan fisik tak berdaya. Bahkan di antara banyak saudara-saudara kami yang juga menanggung derita karena penyakit kronis yang selama ini mereka alami. Oh Tuhan, kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan. Berkenanlah Tuhan memberkati semua upaya yang dilakukan baik oleh pihak rumah sakit, baik oleh pemerintah maupun oleh keluarga. Asupan-asupan makanan dan obat-obatan, semoga di dalamnya berkat Tuhan dinyatakan, sehingga semua itu mendatangkan berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Itu menjadi kerinduan kami. Mendatangkan semangat baru, kekuatan baru bagi mereka. Itu harapan kami. Namun di atas segalanya Tuhan, kami menyadari bukanlah kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Demikian juga kami mohon pimpinan, topangan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan bagi para pelayan-pelayan yang bergerak di bidang kesehatan, para dokter, juru rawat, baik di rumah sakit maupun di tempat-tempat khusus, maupun yang mungkin berkonsultasi langsung dengan para warga jemaat Tuhan yang sakit dalam perawatan jalan. Semoga mereka juga terlindungi dari petaka mara bahaya, sakit penyakit khususnya wabah virus corona yang menjadi ancaman yang menakutkan bagi setiap yang hidup, khususnya kepada para pelaksana kesehatan. Sehingga dalam kebebasan mereka itu, mereka dapat berbagi berkat melalui pelayanan yang mereka lakukan kepada para pasien. Semoga juga pemerintah kami dikarunia hati yang bijaksana untuk tetap berlakukan aturan yang mendatangkan kemaslahatan seluruh umat manusia dan bangsa ini. Oh Tuhan, berkenanlah memberkati juga kami, warga jemaat Tuhan yang masih Tuhan karunia kesehatan, agar kami boleh menjaganya dengan baik, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan aturan-aturan yang terkait juga dengan itu yang diberlakukan oleh lembaga gereja Tuhan. Sehingga di dalamnya kami semua boleh berperan serta, yang akan menjadi tujuan kami juga untuk ikut mengambil bagian dalam kemaslahatan bangsa ini. Yang menjadi tujuan Tuhan mengutus kami ke dalam dunia ini, menyelamatkan bumi dari bencana maut. Oh Tuhan, juga saat ini kami memohon pimpinan Tuhan untuk pertolongan Tuhan untuk warga jemaat Tuhan yang masih terus sibuk mengupayakan diri mereka mendapatkan pekerjaan di masa pandemik ini. Semoga dengan apa yang mereka lakukan di dalamnya Tuhan memberi yang terbaik. Bagi yang sedang dalam perasaan yang penuh putus asa, oh Tuhan, bangkitkan semangat mereka agar tiada ragu dan bimbang bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Dan di dalam itulah pula mereka dapat memiliki hikmat untuk hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dan menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Kecintaan mereka dalam Tuhan terus dibangun hari lepas hari untuk memiliki semangat iman yang kuat. Demikian kami mohon pimpinan Tuhan selaku para pelayan-pelayan di tengah-tengah jemaat Tuhan ini, kru multimedia yang terus eksis dalam meliput renungan-renungan dan pelayanan-pelayanan khotbah-khotbah, juga bagi para pelayan-pelayan yang berfungsi sebagai
pelayan pendamping atau pelayan pengiring, para penatua, diaken, pendeta, pengurus OIG, semoga kami semua memerankan diri kami sebagai orang yang berhikmat, sebagai orang yang menempatkan hikmat di atas segala-galanya. Tolonglah kami untuk menjalani semua itu dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketulusan untuk mewujudkan kehendak Tuhan dalam kehidupan bersama bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, pimpin kami sejauh malam ini, semoga kami beristirahat dalam damai. Sehingga esok hari oleh kuasa dan kehendak Tuhan pula lah kami percaya, kami dibangunkan dengan semangat dan kekuatan yang baru, kesehatan baru dari Tuhan. Seiring dengan itu pula kami mengingat para jemaat Tuhan yang sedang dalam duka cita, kekasih-kekasih Tuhan yang sedang dalam duka mendalam, keluarga dari almarhumah Ibu Damaris Tulak yang kemarin hari terpanggil dari tengah-tengah kehidupan anak, cucu, dan segenap rumpun keluarga dan tengah-tengah jemaat. Oh Tuhan, hibur dan kuatkan mereka di tengah-tengah suasana yang tidak memungkinkan untuk kami berkumpul selalu. Ibadah penghiburannya akan berlangsung nanti malam. Berkenan Tuhan memberkati, semoga berjalan dengan baik. Dan rencana pemakaman untuk hari Sabtu, semoga semuanya itu dapat dipahami keluarga tentang situasi dan kondisi yang sedang kami alami. Kami percaya hanya Roh Kuduslah yang akan menyentuh hati mereka dan untuk memampukan kami bersama menjalani semua ini dengan sukacita. Ini doa dan harapan kami, Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa kami. Sambut didengarkan kami yang datang berdoa, berseru, mengucap syukur, memohon semua ini hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan harian ibadah malam kita saat ini. Sebelum kita berpisah, izinkan kami untuk menyapa Ibu Bapa. Selamat beristirahat, selamat malam, sampai jumpa di hari esok, dan Tuhan memberkati.